Ada permintaan untuk pemain biru pertama Nan Chai Deng. Bidang, menerima. Turun, kita harus mengundang pemain merah Hibiao. Pemain sisi biru Nan Chai, 24 tahun dari Thailand. Tinggi 176 cm, rekor karir 89 pertandingan, 52 kemenangan dan 21 melawan lawan. Pemain sisi merah Hibiao, tahun ini, saya berusia 21 tahun dari Cina, tinggi 176 cm, rekor profesionalnya adalah 10 kemenangan dalam 11 pertarungan dan 4 pasangan tangan. Dia masih pemain yang sangat muda. Kami menantikan apa yang diberikan game ini kepada semua orang. Tapi wasit pertandingan ini adalah Hue Ao. Tolong bertepuk tangan. Halo teman audiens, selamat datang di kejuaraan pertarungan dunia MMA Legend. Kompetisi 65 kg. Pemain Tiongkok Nan Chai Hongfang Hibiao. Nan Chai ini tidak sederhana, lahir dalam keluarga terkenal. Tuannya adalah Shama, yang menembus kaki jantung, generasi Grandmaster Muay Thai. 24 tahun, memainkan 89 pertandingan, 52 kemenangan. Di mana Hibiao, itu adalah seorang remaja Cina berusia 21 tahun, dari Hangzhou, Cina, 10 kemenangan dalam 11 pertandingan. Nan Chai ini, dia juga juara Galenong Thailand. Kekuatannya sangat kuat. 24 tahun, usianya juga sesuai, hampir 100 permainan pengalaman kompetisi. Itu adalah waktu yang tepat untuk bangkit. Kuda pasir kaki yang menusuk jantung pandai menendang kaki. Sekarang sepertinya itu yang lain. Kebebasan untuk memiliki dasar-dasar pelatihan sanda. Petarung, dia melawan petarung ala Muay Thai. Hibiao ini adalah seorang pemain, dijuluki Bubuk Mesiu. Itu hanya 1 poin di lapangan. Makna yang sangat eksplosif. Lihatlah murid-murid Bubuk Mesiu yang bertemu Shama. Apa hasilnya? Bisakah Anda membakar pihak lain? Nan Chai berdiri diam di kedua tangan itu untuk bertahan. Kemudian angkat kaki depan Anda. Jangan bergerak, menunggu Anda untuk menyerang. Nan Chai segera menyerang. Keduanya terjerat. Setelah ada ruang di antaranya, Calah, segera masuk. Ini masih dialami. Hibiao telah mencoba menemukan arah serangan. Dan Nan Chai tampaknya percaya diri. Tinggi badan kedua orang itu sama. Lutut ini sangat akurat. Sudah beberapa kali, saat itulah Hibiao menyerang. Kaki depan Nan Chai tidak terlalu tersumbat. Sangat tepat. Tapi Nan Chai ini masih begitu memasuki pengepungan. Ada kalanya ada pukulan jarak menengah. Ini adalah pukulan punggung yang besar, sangat Thailand. Pukulan Thailand. Tinju pada dasarnya menekan seluruh tubuh ke atas. Setiap kali Anda ingin menjatuhkan orang lain, memang, sekali terkena, sangat mematikan. Tapi ini benar-benar tidak mudah untuk dipukul, karena ini Thailand. Karena ada pengepungan batin. Jadi dia meninju seluruh tubuhnya. Setelah menguburnya, dia tidak takut tidak bisa mengikuti gerakan selanjutnya. Saya langsung masuk, mulai bagian dalam segera. Anda tahu, barusan kami menonton tayangan ulang gerak lambat. Nan Chai melangkah dengan pukulan punggung yang besar. Pukulan ini sangat berat, tarik gerak. Ini seperti menggambar busur dan menembakkan anak panah. Babak pertama, faktanya, saya pikir Nan Chai
Lebih banyak petarung Muay Thai daripada yang pernah kita lihat. Frekuensi serangannya masih tinggi. Ini juga sedikit lebih cepat dalam ritme. Sebuah kerajinan dalam gerakan 8 lengan orang Thailand. Lutut ini. Pada saat inilah itu digabungkan. Lutut ini dijahit menjadi jahitan semacam ini. Memang akurat. Bahkan dalam proses keterikatan antara kedua belah pihak, lutut ini segera naik. Dan kekuatannya sangat bagus. Kanan. Soalnya, kaki depannya memang benar. Ketika ini Hibiao ingin masuk dan meninju tangan depan ini. Dia menyapu kakinya di tengah, sapu tulang rusuk orang lain. Pada saat yang sama di bagian belakang tubuh. Hibiao masih harus masuk dan bertarung dengan pihak lain sekarang. Sekarang mari kita lihat memukul jarak menengah dan jauh. Dalam hal teknik kaki, Hibiao tidak bisa melawan lawannya. Dia masih sedikit ragu-ragu, karena dia hanya perlu melakukan tindakan pasif seperti menyerang dan meninju. Anda melihat bahwa kaki depan Nancai terangkat. Itu harus menjadi tendangan dengan tendangan. Setelah Anda rileks, pengencangan lutut yang saya tendang segera berubah menjadi tendangan sapuan dengan kaki depan saya. Kanan. Ini memang untuk membuka pintu jika ingin masuk. Pintu Anda menghalangi Anda. Pintu ini persis seperti tendangan dan tendangan Nancai. Saya pikir jika Hibiao ingin masuk, untuk melewati pedal kaki depannya ini. Blokir garis lurus seperti itu. Ya, pergi ke kedua sisi. Jika Anda benar, lakukan pendekatan memutar. Atau Anda menggunakan beberapa tipuan. Kanan, menipu lawan. Setelah dia mengerahkan kekuatannya, Anda akan segera masuk. Anda lihat itu hanya tipikal. Ketika pihak lain masuk, pihak lain menopang kakinya. Satu puncak keluar. Aku akan mengikutimu. Jaga jarak dari tinju Anda. Anda belum bisa memukulnya. Mendorong Anda kembali. Anda harus benar-benar menggabungkan lebih banyak kombinasi untuk kartu ucapan ini. Garis variabel. Harus ada kepalan tangan dan kaki, atas dan bawah, kiri dan kanan. Itu hanya serangan 1 poin. Benar-benar tidak mudah untuk menerobos pertahanannya. Sekarang saya sedikit cemas dan tidak bisa memulai. Ya, perasaan. Ini sangat berbahaya. Soalnya, ketika kami pemain Muay Thai biasanya saling berhadapan. Pada dasarnya ada 2 cara untuk bertahan. Salah satunya adalah tubuh mundur, bersandar dan menopang tangan Anda pada saat yang bersamaan. Blokir Anda. Hindari 3 pukulan Anda lagi. Itu juga bisa membuat Anda terpisah. Ada satu lagi. Anda menyerang secara sangat intensif. Manfaatkan pengepungan batin ini. Tindakan memulai semacam ini. Kubur kepalamu dan turunkan kepalamu. Setelah menghindari pukulan Anda, tubuhnya dekat. Anda tidak dapat membuat perbedaan. Game kedua berakhir. Hibiao masih belum memiliki cara yang baik. Saya bisa masuk dan bermain dengan diri saya sendiri. Keuntungan tinju gabungan. Jadi saya pikir di game ketiga, Hibiao harus pada dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam ini? Pikirkan cara. Menghadap ke selatan. Tebak gerakannya. Ini sebenarnya sangat pintar. Terus berjalan menuju bagian luar orang lain. Sekarang Hibiao menghadapi masalah. Setelah masuk. Bagaimana menghadapi Nancai semacam ini? Jenis teknik yang menggunakan pembungkus rapat. Hilangkan situasi seperti Anda dengan serangan tinju ini. Meski terjerat saat ini, tidak bisa seperti Muay Thai. Ini memiliki efek Thailand, tapi itu benar-benar mengendalikan keseimbangan Anda. Pukulan Anda akan sulit digunakan secara efektif di zona dalam. Kecuali
Pukulannya mampu menyerupai kepala naga Yunani. Kemudian ketika pihak lain memasuki pengepungan batin, hanya beberapa tubuh yang menyerang tubuh uppercut, itu dapat menghancurkan semua keterikatan putus asa di dunia. Jadi uppercut ini juga memiliki cara terbatas untuk memukul perut. Tebakan Nan ini relatif santai. Secara relatif, lawan Hibiao, tubuh ini agak kencang. Tidak ada cara untuk melakukannya dengan tergesa-gesa. Faktanya, Anda melihat apa yang kita lihat sekarang. Ini dimainkan hingga babak ketiga. Nancai memang lebih cepat. Kemampuan tinju kanan adalah lutut rata-rata. Meskipun ada juga, tapi tidak banyak titik hit. Pembunuhan yang efektif, tidak terlalu berat. Memang ada hit yang efektif. Pukul tubuh lawan. Mungkin itu adalah pembunuhan di lengan kanan. Anda tahu, tapi dia santai. Sangat santai. Secara relatif, Hibiao harus lebih longgar. Ada lebih banyak cara. Bergerak lebih banyak keluar orang lain. Yang disebut. Dan dia adalah pemain lagi. Ini adalah posisi berkendara MMA. Dalam posisi ini, Anda harus melakukan otot hipofisis tanah. Nancai menggunakan mereka berdua untuk menekan Hibiao ketika mereka jatuh ke tanah. Anda dapat beristirahat sejenak. Saya pikir itu agak negatif. Anda tahu, barusan itu setengah lutut dan setengah kaki. Jarak ini sedikit lebih jauh. Kaki ini bisa disapu dan dipukul di tengah Hibiao. Ya, jika masuk, itu lutut. Pertandingan ini sangat mencurigakan terhadap MMA. Ini perjalanan lagi. Kami melakukan kickboxing stand up. Pastikan untuk mengingatkan Nancai ini. Berkendara tidak ada gunanya. Nancai merasa seperti dia memiliki kesempatan untuk menang saat ini. Kami berada dalam pertempuran bebas. Bahkan, ini tidak dianjurkan. Ini paruh kedua pertandingan. Saya merasa seperti saya menang dalam kompetisi besar. Saya mulai rileks atau bersikap negatif. Konfrontasi. Tapi dalam kompetisi Muay Thai lokal Thailand. Dalam hal ini, hampir setiap pertandingan. Katakan saja bahwa satu pemain telah memantapkan dirinya. Dalam kasus kemenangan besar. Pada babak kelima, tidak akan ada lagi pelanggaran di babak kedua. Permainan hari ini. Kedua pemain ini. Saya pikir Nancai adalah, meskipun dia lahir dalam keluarga terkenal, dia memang memiliki beberapa tendangan. Itu adalah pukulan di lengan lawannya, atau di batang tubuh. Tapi pembunuhan ini, benar-benar sepertinya kita tidak pernah melihatnya di masa lalu. Tekan kaki Hibiao. Bahkan jika itu adalah tendangan di lengan lawan, pihak lain juga tak tertahankan. Oke, permainan lain. Pada akhirnya, dalam game ini, siapa yang bisa menang? Kami menantikan wasit. Beri kami nilai akhir. Diumumkan berikutnya. Hasil akhir pertandingan ini. Hakim nomor 1 adalah 29-28. Nomor 2 memerintah 29-28. Nomor 3 memerintah 28-29. Hasil akhir dimenangkan oleh tim merah. Menang dengan selisih tipis. Tapi kami masih harus mengucapkan selamat kepada pemain Tiongkok Hibiao.